Bayangkan satu pagi di musim panas tahun 1943. Tanah Rusia bergetar, bukan karena gempa, tapi karena ribuan tank bergerak bersamaan. Suara mesin baja bercampur dentuman meriam. Asap hitam menutup langit, dan dalam hitungan jam, wilayah ini berubah menjadi neraka logam. Disinilah, di sebuah daerah bernama Kursk, sejarah perang modern ditentukan. Pertempuran Kursk bukan sekedar perang biasa. Ini adalah adu nyali, teknologi, dan strategi, melibatkan lebih dari 6.000 tank, jutaan tentara, dan keputusan fatal yang mengubah arah Perang Dunia Kedua. Banyak yang mengenal Stalingrad sebagai titik balik perang, tapi Kursk adalah palu terakhir yang menghancurkan kekuatan ofensif Nazi Jerman di front timur. Kita mundur ke awal tahun 1943. Nazi Jerman baru saja mengalami kekalahan telak di Stalingrad. Untuk pertama kalinya, dunia melihat bahwa mesin perang Hitler bisa dipatahkan. Tapi Jerman belum kalah. Adolf Hitler percaya satu serangan besar masih bisa membalikkan keadaan. Di peta militer, ada satu tonjolan besar di garis pertahanan Soviet, disebut Kursk Salient. Wilayah ini menjorok ke dalam garis Jerman dan terlihat seperti target empuk. Rencana Jerman dinamakan Operation Citadel, serangan penjepit dari utara dan selatan untuk menjepit pasukan Soviet di Kursk dan menghancurkannya. Namun ada satu masalah besar. Uni Soviet sudah tahu semuanya. Intelijen Soviet, dibantu jaringan mata-mata dan pembacaan sandi Jerman, mengetahui rencana ini berbulan-bulan sebelumnya. Alih-alih menyerang duluan, Stalin memilih bertahan dan menjebak Jerman. Selama berbulan-bulan, Soviet mengubah Kursk menjadi benteng kematian. Ribuan kilometer parit digali, jutaan ranjau ditanam, meriam anti-tank disembunyikan, dan pasukan cadangan disiapkan jauh di belakang garis depan. Kursk bukan lagi target. Ia adalah jebakan raksasa. Pada 5 Juli 1943, sebelum matahari terbit, Jerman memulai serangan. Langit disinari kilatan artileri, dan ribuan tank Jerman mulai bergerak maju. Inilah momen yang ditunggu Hitler, demonstrasi kekuatan terakhir Wehrmacht. Jerman membawa tank-tank terbaik mereka, Tiger I, Panther, dan Ferdinand Tank Destroyer. Kendaraan perang yang di atas kertas jauh lebih unggul dari tank Soviet. Sementara Soviet mengandalkan jumlah, terutama tank T-34, yang lebih sederhana tapi tangguh dan mudah diperbaiki. Namun sejak kilometer pertama, semuanya tidak berjalan sesuai rencana Jerman. Tank-tank mereka masuk ke ladang ranjau. Infanteri terjebak tembakan silang. Setiap meter tanah dibayar dengan darah. Pertahanan Soviet tidak runtuh, justru semakin keras. Perang ini bukan tentang kecepatan, tapi tentang siapa yang bisa bertahan paling lama. Puncak pertempuran terjadi pada 12 Juli 1943 di sebuah desa kecil bernama Prokhorovka. Disinilah dunia menyaksikan pertempuran tank terbesar sepanjang sejarah. Lebih dari 1.200 tank saling berhadapan dalam jarak yang sangat dekat. Tidak ada manuver indah, tidak ada strategi bersih. Ini adalah perkelahian brutal jarak dekat. Tank saling menabrak, menembak dari jarak puluhan meter, bahkan menabrakkan diri untuk menghentikan musuh. Debu, asap, dan api membuat medan tempur seperti kiamat. Awak tank sering mati tanpa sempat keluar. Banyak tank terbakar dengan kru masih di dalamnya. Dalam satu hari, ratusan kendaraan hancur menjadi rongsokan besi. Secara taktis, kerugian Soviet lebih besar. Tapi secara strategis, Jerman kehilangan sesuatu yang jauh lebih penting. Momentum. Setelah lebih dari seminggu bertempur, Hitler mulai ragu. Pada saat yang sama, sekutu mendarat di Sisilia, membuka front baru.
Pada 13 Juli 1943, Hitler memerintahkan Operation Citadel dihentikan. Keputusan ini menjadi fatal. Untuk pertama kalinya dalam perang, Jerman kehilangan inisiatif sepenuhnya. Soviet langsung melancarkan serangan balasan besar-besaran. Dari titik ini hingga Berlin, Jerman terus mundur. Kursk menjadi simbol akhir mimpi Hitler untuk menguasai timur. Tank-tank terbaik Jerman hancur. Awak berpengalaman tewas. Industri perang Jerman tak pernah mampu menggantinya. Pertempuran Kursk bukan hanya kemenangan militer Soviet. Ini adalah perubahan arah sejarah. Setelah Kursk, Jerman tidak pernah lagi melancarkan ofensif besar di front timur. Uni Soviet mengambil alih kendali perang, mendorong pasukan Nazi mundur sedikit demi sedikit hingga akhirnya memasuki Berlin pada 1945. Kursk adalah titik di mana perang tank berubah dari senjata penentu menjadi kuburan baja. Lebih dari 2 juta tentara, 6.000 tank, dan 4.000 pesawat terlibat. Skala ini tidak pernah terulang lagi dalam sejarah manusia. Pertempuran Kursk mengajarkan satu hal penting. Dalam perang modern, teknologi saja tidak cukup. Informasi, persiapan, dan daya tahan menentukan segalanya. Di ladang-ladang Rusia, ribuan tank menjadi saksi bahwa bahkan mesin perang paling menakutkan pun bisa dihancurkan jika sejarah, strategi, dan kesabaran berpihak pada satu sisi.